الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari yang ke-21 kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan 9 hari ke depan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan pada bulan ini dengan sempurna. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu mencurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin rahimakumullah, 3 hari yang lalu kita memperingati nuzulul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan salah satu sebutan disebut dengan Syahrul Quran. Menurut para ulama, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 610 Masehi. Pada saat itu Rasulullah menerima wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 di Gua Hira. Selama 23 tahun Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. 10 tahun di kota Madinah dan 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah. Hadirin rahimakumullah, lalu apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Menurut para ulama, di antara kewajiban-kewajiban kita sebagai mukmin dan muslim yang memperdomani Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yang memperdomani Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antaranya adalah yang pertama, kewajiban kita untuk mengimani Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, para ulama mendefinisikan Al-Quran dengan 7 unsur atau dengan 7 bagian yang tidak terpisahkan. Dari ketujuh ini, yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Sehingga ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, maka wajib kita sebagai mukmin dan muslim untuk mengimani keberadaan Al-Quran. Yang kedua, Al-Munazzalu ala Muhammadin. Al-Quran adalah kitab yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, biwasitati Jibril. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Karena memang tugas dari malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu, salah satunya menyampaikan wahyu dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang keempat, al-mu'jiz. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran Al-Quran sampai hari ini tidak bisa ada yang menandinginya. Sehingga kita harus mengimani dan meyakini seyakin-yakinnya tentang kebenaran Al-Quran yang merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-manqul bitawatur. Yang kelima adalah Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran diriwayatkan dari Rasulullah pada sahabat-sahabatnya, orang-orang yang dabit, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang kuat hafalannya. Kemudian yang keenam, al-maktubu bil mushaf. Al-Quran adalah salah satu wahyu yang ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran, terutama pada saat itu ketika belum ada ATK seperti hari ini. Dalam sejarah dicatat bagaimana penulisan Al-Quran pada saat itu. Ditulis di pelepah kurma, di tulang, di batu, dan lain sebagainya, sesuai media yang ada pada saat itu. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran adalah insya Allah akan menjadi nilai ibadah jika kita baca. Yang sering kita dengar dan sering disampaikan oleh para ustaz, bahwa Al-Quran ketika kita baca bukan hanya akan berikan syafaat, tapi ketika membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat. Bahkan ketika kita baca di bulan Ramadan sampai dilipat katakan 70 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ketika kita membaca alif lam mim, maka alif satu huruf, 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, kemudian mim 10 kebaikan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan ketika kita tilawatil Quran, khususnya di bulan Ramadan, mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah tahu unsur-unsur Al-Quran itu, kalau kita tidak mengimaninya, maka Al-Quran tidak akan bisa dijadikan sebagai daya. Kalau kita tidak mengimaninya, maka Al-Quran tidak akan bisa menjadikan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh sebab itu, maka salah satu kewajiban kita terhadap Al-Quran, bagaimana kita mengimaninya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka orang-orang yang mengimani, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka yang mengimani Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum kamu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kewajiban kita adalah mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Muhammad, "Afala yatadabbaruna al-Quran am qulubiha?" Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Am qulubi aqfaliha, atau memang hati kalian sudah tertutup, sudah terkunci? Kewajiban kita mentadabburi Al-Quran. Cara mentadabburi Al-Quran, kata para ulama, diantaranya adalah yang pertama, bagaimana kita memahami makna lafal Al-Quran. Walaupun ini sesuatu yang tidak mudah, tapi perlu proses untuk belajar. Yang kedua, memahami makna atau kandungan ayat-ayat Al-Quran. Minimal ketika kita ingin tahu kandungan ayat Al-Quran, maka kita harus tahu tentang terjemahnya Al-Quran. Dan yang ketiga, mentadabburi Al-Quran
juga mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, bukan hanya ayat-ayat Qur'aniyah, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Kita mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat Qur'aniyah, dan kita mentadaburi ayat Allah beserta ciptaannya yang Allah ciptakan seperti bumi, langit, matahari, daratan, lautan, dan sebagainya. Insya Allah di lain kesempatan kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran semuanya ada 7. Insya Allah di episode lainnya kita akan sampaikan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu fiikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.